kali gitu kan, banyak sekali masyarakat kayak terkesan takut gitu kalau masuk. Padahal Akademi Militer sendiri welcome kepada masyarakat Magelang ya Kapten ya. Betul. Oke, ini sebelum kita mulai perbincangan kita pada pagi hari ini, mungkin kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang Kapten. Mungkin bisa dijelaskan Letkol. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Nama saya Letkol Armet Kukuh Duyantono dan saya juga alhamdulillah juga saya lulusan Akmil tepatnya tahun 2000. Berarti 22 tahun yang lalu, Mas. Saya masih 10 tahun waktu itu. 22 tahun yang lalu. Yeah. Dan saat ini saya menjabat sebagai Kepala Penerangan dan Hubungan Masyarakat Akademi Militer. Nah, itu Mas. Dan saya sampai saat ini saya juga sudah berkeluarga. Alhamdulillah. Case close berarti ya ini ya untuk yang lain ya. Tapi ini dari awal dulu menimba ilmu, dilatih di tempat di kesatrian, sekarang mengurusi kesatrian, gimana perasaannya Kapten? Ya, nyangka nggak nih? Alhamdulillah, istilahnya saya sendiri dulu dicetak dari Akademi Militer dan saya sudah bisa berdinas di Akademi Militer. Istilahnya saya juga sudah mengabdi lah kepada lembaga yang sudah melahirkan saya menjadi seorang perwira sampai dengan saat ini. Dulu saya dididik selama 3 tahun Mas di Akademi Militer. Cukup berat. Tapi kalau kita bawa secara senang, alhamdulillah serasa ringan. Dan ternyata sampai dengan sekarang 22 tahun saya sudah berdinas selepas lulus dari Akademi Militer. Oke. Dulu di tempat yang sama, sekarang mengurus tempat yang sama, hafal banget semuanya ya, seluk-beluk dari Akademi Militer. Ya. Menarik sekali. Ini mungkin dulu jadi taruna, sekarang jadi juru bicaranya Akmil bisa dibilang ya Kapten ya. Ini mungkin bisa dijelaskan dulu jabatan Kapten Humas di Akademi Militer ini jabatan yang seperti apa Kapten? Baik Mas Iqbal, terima kasih. Jadi untuk jabatan Kapten Humas ini jabatan perwira menengah TNI Angkatan Darat, yaitu yang berpangkat Letnan Kolonel. Ini merupakan unsur daripada pelayanan di struktur Akademi Militer yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang penerangan dan hubungan masyarakat. Dan tugas kewajibannya itu banyak sekali Mas, banyak sekali, khususnya yang berhubungan dengan masyarakat itu kan, diantaranya itu termasuk kita juga memiliki program-program khusus dari Angkatan Darat. Dalam 1 tahun kita juga sudah direncanakan ada beberapa kegiatan. Kemudian juga kita juga menyelenggarakan ketatausahaan di lembaga kita juga, dan juga kita juga menyampaikan pertimbangan hal-hal khusus yang perlu kita sampaikan pada gubernur, kemudian pimpinan kita khususnya, dan juga kita yang paling inti kita adalah bagaimana hubungan kita dengan masyarakat. Nah, pasti banyak masyarakat yang bertanya-tanya tentang Akademi Militer, kemudian juga kita juga menjaga citra Akademi Militer, bagaimana kita juga harus menjaga nama baik Akademi Militer kalau misalnya ada hal-hal yang kurang positif di mata masyarakat, dan kitalah yang bisa mengkanter hal itu. Termasuk kita juga memiliki kegiatan-kegiatan khususnya dokumentasi, kegiatan-kegiatan baik taruna maupun kegiatan lembaga, dan termasuk kita juga memproduksi kegiatan-kegiatan yang sudah kita dokumentasikan. Misalnya kita juga mempublikasikan, selain radar juga kita juga bisa mempublikasikan kegiatan-kegiatan kita di media sosial kita. Betul, itu karena Kapten Humas ini juga sekaligus direktur radio Tidar, ini bos kita sahabat Tidar nih. Jadi apapun kegiatan radio juga ACC-nya dengan beliau ini begitu. Dan tentunya sinergi dengan masyarakat ya sudah terjalin, karena Kapten Humas sendiri sebagai corong keluar dari visi misi Akademi Militer sebagai the center of excellence. Ini pertanyaan sejuta umat ini sebenarnya yang di Magelang nih. Untuk menjadi sosok taruna Akademi Militer, ini pendaftarannya seperti apa Kapten? Kalau ingin menjadi seorang taruna Akademi Militer, khususnya dari para pemuda ya, pemuda. Kalau saat ini kan untuk pemudi, untuk taruni masih belum menerima, belum dibuka kembali, dan semoga kita juga berharap semoga pimpinan juga kedepannya juga bisa membuka kembali ya. Kita menyesuaikan saja apa yang menjadi kebijakan pimpinan. Jadi untuk yang perlu disiapkan sebenarnya banyak juga Mas.
Jadi jauh-jauh hari itu harus para pemuda adik-adik sekalian yang ingin menjadi seorang taruna akademi militer itu misalnya masih dari akademik. Akademik, kalau akademik mungkin sudah biasa lah ya. Biasa gitu. Biasa, lulus orang dari, tua udah langsung nge-push dari sekarang gitu. Lulus dari apa? SMA. Dari SMA, dia masih fresh. Kemudian yang perlu disiapkan adalah fisik. Gitu. Fisik itu juga harus jauh-jauh hari harus disiapkan. Mulai dari lari, kemudian restock, pull up, termasuk renang. Nah, itu harus disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian selain itu juga perlu disiapkan juga tentang psikologinya. Nah, saat ini kan banyak sebelum mungkin adik-adik sekalian bisa saya berikan saran apabila sebelum melaksanakan kegiatan tes ya mungkin bisa melaksanakan konsultasi dulu tentang psikologinya gitu kan. Itu apakah juga bisa dilayani di Akademi Militer sendiri? Kalau di Akademi Militer sebenarnya belum ada. Biasanya di luar ada yang melaksanakan kegiatan praktek di luar, khususnya yang lulusan daripada psikologi itu bisa diseleksi. Kemudian yang paling penting juga adalah tentang kesehatan. Nah, kesehatan ini baik itu kesehatan luar maupun kesehatan bagian tubuh organ dalam kita. Itu yang perlu kita siapkan. Untuk adik-adik semuanya itu tidak secara tidak secara cepat, tapi itu butuh waktu. Nah, mungkin 1 tahun sebelumnya itu harus sudah dipersiapkan sehingga begitu pada saat pelaksanaan tes. Nah, ini di bulan apa nih, Mas? Ini sekarang April. Sudah masuk bulan April. Nah, bulan April ini sudah mendekati untuk pelaksanaan tes untuk calon taruna ini. Nanti pada saat bulan Mei itu biasanya pelaksanaan di daerah, di wilayah masing-masing Panda. Panda ya. Panitia daerah. Nah, setelah itu setelah lulus dari panitia daerah baru ke panitia pusat di Akademi Militer. Jadi seluruh Indonesia nanti akan dikumpulin semuanya, baru nanti 3 bulan dipertemukan dulu di Kawah Chandra di Muka. Nah, ini untuk sahabat tidak yang juga penasaran seperti apa, mulai dari persyaratan, lokasi pendaftaran, kemudian jadwal, materi seleksi hingga panduan untuk penerimaan calon taruna Akademi Militer tahun akademik 2022. Silakan bisa klik sendiri ke ad.recruitment-tni.mil.id. Nanti kita akan kembali kapan? Menjawab pertanyaan dari sahabat Tira juga yang bertanya-tanya apakah boleh masuk kawasan Akmil nih. Nah, nanti kita akan jawab tetap di Halo Akmil sampai nanti ke jam 11 siang. 94,3 FM Radio Tidar. Make your dream come true. Kita masih di Halo Akmil, Iqbal masih nemenin sampai nanti ke jam 11 siang. Dan diingatkan lagi sahabat Tidar untuk yang merasa mempunyai mimpi sebagai seorang perwira yang siap untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Ini penerimaan calon taruna Akademi Militer tahun akademik 2022 ini sudah dibuka. Untuk pendaftaran online-nya dibuka dari 3 Januari sampai dengan 16 Mei 2022. Silakan untuk yang pengen tahu tentang persyaratan, lokasi pendaftaran, jadwal, materi seleksi, dan panduan lainnya, segera klik aja ad.recruitment-tni.mil.id, di mana silakan langsung dari sekarang sahabat Tidar segera daftarkan dirimu, negara dan bangsa menunggu dharma baktimu, dan selama proses penerimaan ini tidak dipungut biaya. Kita kembali masih bersama dengan Kapten Humas Akademi Militer Letkol Armet Kuku Dwi Antono. Masih semangat Kapten ya menjawab pertanyaan dari sahabat Tidar. Masih semangat. Ini banyak yang juga yang nanya nih. Untuk taruna Akademi Militer sendiri ini ada berapa banyak sih Kapten jumlahnya yang sekarang masih menimba ilmu di kesatrian? Untuk saat ini cukup banyak juga Mas. Untuk taruna Akademi Militer mulai dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan tingkat 4. Dan tingkat 4 kemarin baru pulang dari kegiatan para terjun Mas. Jadi mereka harus punya kualifikasi terjun para di Batu Jajar kemarin. Jadi untuk taruna tingkat 1 itu untuk saat ini jumlahnya 450 orang taruna Mas. Kemudian untuk tingkat 2 itu 424. Kemudian untuk taruna tingkat 3 itu 364.
dan taruna tingkat 4 yang sebentar lagi mau lulus ini. Ini sebanyak 293 taruna, diantaranya 275 itu taruna. Betul. Kemudian 18 taruni. Oke, ini taruni gelombang terakhir ya mereka ini taruni gelombang terakhir Mas. Jadi dia tidak punya senior, tidak punya junior lagi. Baik, ini banyak sekali kegiatan yang 4 tahun ya mereka digembleng di Kesatria ini. Kegiatan mereka sejauh atau akhir-akhir ini aja kapan? Kalau kegiatan taruna cukup banyak Mas ya, baik itu kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan latihan. Kegiatan belajar mengajar itu baik ada pengetahuan umum, ada pengetahuan militer, dan juga latihannya juga banyak dilaksanakan di wilayah Magelang, bahkan ada juga di seluruh Indonesia. Di antaranya yang paling besar kemarin yang baru selesai dilaksanakan oleh taruna tingkat 2 yaitu Pramuka Yuda Mas. Betul. Pramuka Yuda itu latihan yang dilaksanakan ada taktik, kemudian ada jasmani, itu mulai dari Ungaran sampai dengan Batang Mas. Itu selama 6 hari berjalan ya. Berjalan. Oke, jadi semua ilmu fisik ketangkasan yang diajarkan di kesatrian kemarin itu bisa dibilang ujian prakteknya ya, diaplikasikan oleh taruna tingkat 2. Kemudian sebentar lagi juga taruna tingkat 4 ini akan melaksanakan kegiatan latihan integrasi daerah. Itu nanti bergabung dengan taruna tingkat 4 AL dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian, bahkan nanti ada dari IPDN yang bergabung. Itu dilaksanakan di Lombok Mas, di Nusa Tenggara Barat. Oke, ini kapan pelaksanaannya? Itu dilaksanakan di bulan depan. Itu di bulan Mei dilaksanakan selama 1 bulan. Oke, berarti dulu waktu latihan integrasi 3 bulan bareng-bareng. Nah, besok waktu Latsi Tarda ini mereka reunian lagi sekaligus ujian praktek bersama gitu ya. Betul. Oke. Gitu. Jadi sekalian mereka untuk saling mengenal kembali. Oke, karena balik lagi mereka juga akan mengabdi kepada masyarakat juga, balik ke masyarakat dulu tipis-tipis gitu ya. Betul. Dan ini banyak masyarakat yang juga belum paham bahwasanya menjadi seorang taruna akademi militer ini tidak hanya menjadi sosok tentara saja, tapi mereka juga ada kayak semacam kegiatan perkuliahan. Karena ternyata di akademi militer ini juga ada 5 program studi nih yang juga dipilih oleh para taruna ya Kapen. Betul. Jadi selain ilmu militer yang mereka terima, mereka juga selama 4 tahun ini juga mereka menerima ilmu dari umum juga, di mana nanti mereka akan lulus sebagai di kesarjananya itulah sarjana terapan militer atau pertahanan, sarjana terapan pertahanan. Ada 5 prodi Mas yang dilaksanakan di akademi militer, diantaranya itu manajemen pertahanan. Itu manajemen pertahanan itu banyaknya satuan tempur dan satuan banpur, diantaranya seperti kecabangan infanteri, armet, arhanud, kavaleri. Nah itu. Kemudian ada teknik elektro, prodi teknik elektro ini fokusnya kepada kecabangan perhubungan. Kemudian ada teknik mesin. Nah teknik mesin ini ada teknik mesin pertahanan ke kecabangan seni, kemudian administrasi pertahanan Mas. Ada administrasi pertahanan ini bagian-bagian kecabangan administrasi, dan yang terakhir adalah teknik sipil. Jadi bisa terbayang ya, fisiknya juga digembleng seharian, mereka juga masih harus belajar juga untuk nanti bisa meraih sarjana terapan pertahanan. Jadi menjadi sosok taruna ini benar-benar nggak mudah ya Kapen. Dulu boleh flashback sebentar perjalanannya sebelum lulus. Memang betul Mas. Memang betul. Jadi taruna saat ini waktunya memang benar-benar untuk belajar, berlatih dari pagi sampai dengan sore. Bahasa mulai dari bangun pagi sampai dengan tidur lagi, bangun lagi, mereka tetap belajar dan berlatih. Nah, jadi ya tidak jauh beda dengan saya dulu. Jadi kalau saya memang tidak ada istilah keprodian. Oh dulu belum ada ya? Belum ada. Jadi karena waktu itu juga waktu saya hanya dilaksanakan selama 3 tahun. Jadi hanya murni ilmu
tentang kemiliteran. Oke. Jadi kita belum punya titel sama sekali, kita lulus dulu. Nah, itu bedanya Mas sekarang Mas. Oke, dan tadi Kapten sempat menyinggung bahwasanya kegiatan Pramuka Yuda itu dari Ungaran hingga ke Batang, besok juga di Lombok untuk kegiatan Latsitarda. Ini seperti apa Kapten sinergi yang sudah dilakukan Akademi Militer sendiri kepada Forkompimda terkait? Kegiatan itu sering kita laksanakan Mas ya. Jadi untuk dengan keterkaitan dengan Forkopimda itu bukan hanya di Magelang saja seperti yang saya sampaikan. Jadi itu juga makanya nanti juga itu terkaitan dengan Forkopimda di wilayah Lombok. Nah, kan. Termasuk kemarin juga kalau yang di wilayah Magelang, wilayah Jawa Tengah, kita sering melaksanakan kegiatan seperti Prajabakti Mas. Prajabakti itu dilaksanakan oleh Taruna tingkat 2 dengan Taruna tingkat 3 dan Taruna tingkat 1. Nah, mereka melaksanakan kegiatan Prajabakti di wilayah Magelang kota, termasuk kemarin juga di wilayah Kabupaten Magelang. Bahkan kalau sebelum pandemi dulu itu pernah kita melaksanakan kegiatan di Purwodadi, kemudian di Wonogiri, kemudian dilaksanakan pernah di Wonosobo. Nah, jadi berganti-ganti setiap tahun. Tapi karena kemarin pandemi kita melaksanakan kegiatan di wilayah Kabupaten dan Kota Magelang. Itu Mas. Oke, dan mengingat ini juga salah satu wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat begitu dekat, tidak ada sekat begitu. Bahkan TNI itu juga mengayomi masyarakat juga. Jadi misal ini pesan kalau misalkan masyarakat ketemu Taruna di jalan harus ngapain? Nah, kalau bertemu dengan Taruna dengan masyarakat di luar silahkan monggo, nggak apa-apa. Istilahnya saling sapa lah gitu. Kalau apalagi kalau sudah kenal ya saling sapa, nggak ada apa-apa. Hari Rabu dan hari Minggu ya Kapten ya. Taruna ini pesiar boleh kalau misalkan ketemu di jalan dijamu gitu minimal ya. Baik, nanti pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk bakalan kita jawab atau dijawab sekarang Kapten. Sebenarnya masyarakat umum ini boleh nggak sih berkunjung sekadar berfoto di lingkungan Akmil seperti lari di Sapta Marga, stadionnya gede banget, atau mungkin pengen ke museum, fitness gitu, boleh nggak sih sebenarnya masyarakat umum tuh? Saat ini untuk Akademi Militer membuka diri untuk masyarakat Mas. Alhamdulillah istilahnya untuk kegiatan olahraga itu boleh dilaksanakan di Sapta Marga, boleh dilaksanakan di fitness. Kalau di fitness kan sudah lama itu Mas, sudah dibuka itu untuk umum memang ya. Kemudian kalau misalnya olahraga itu bisa dilaksanakan di hari Minggu biasanya. Karena kan di hari Jumat, hari Senin sampai dengan hari Sabtu itu masih dilaksanakan kegiatan belajar mengajar daripada Taruna. Nah, boleh itu tuh kan, sahabat Tidar. Kemudian kalau misalnya ada yang mau berkunjung ke mana? Museum. Museum itu biasanya kan rombongan biasanya. Kalau dulu pandemi, sebelum pandemi itu boleh dilaksanakan, tapi ada beberapa persyaratan atau perizinan khusus yang dilaksanakan kepada pimpinan kami, pimpinan lembaga khususnya yaitu Bapak Gubernur. Nah, tapi kemarin pada saat pandemi kita terbatas dengan caranya mengirimkan surat saja kepada pimpinan kami, kepada Gubernur. Apabila nanti dari pimpinan kami mengizinkan, ya bisa melaksanakan kegiatan kunjungan ke museum. Dan yang penting sopan ya, nggak boleh joget-joget depan gapura itu ya, nggak boleh itu. Ya, yang sopan-sopan aja. Betul. Baik, nanti kita akan segera kembali dan cari tahu apa aja yang Akademi Militer ini sedang lakukan di bulan Ramadan. Nah, nanti semuanya bakalan terjawab kalau sampai dengan jam 11 nanti sahabat Tidar tetap gabung di Halo Akmil dari Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. 94 Akmil masih ditemenin sama Iqbal ya sampai nanti ke jam 11 siang. Sahabat Tidar masih juga bersama dengan Kapten Humas Akademi Militer Letkol Armet Kukuh Dwi Antono, dan kita masih menghimbau lagi untuk sahabat Tidar, mari generasi muda yang punya mimpi untuk menjadi prajurit dan juga perwira Taruna Akmil begitu, silakan bisa langsung klik recruitment.tni.mil.id karena penerimaan calon Taruna Akmil tahun akademik 2022 ini sudah berjalan. Untuk persyaratan, lokasi, jadwal, materi seleksi hingga panduan lainnya silakan klik website tersebut, di mana untuk daftar online-nya masih dibuka sampai dengan 16 Mei 2022. Daftar ulang dan validasi 17 sampai dengan 27 Mei 2022. RIK uji Supanda 30 Mei sampai 14 Juni 2022.
RIK atau uji Panda 20 sampai dengan 29 Juni 2022, RIK uji akademik 30 Juni sampai 1 Juli 2022, RIK uji Panpus 7 sampai dengan 28 Juli 2022, dan pembukaan pendidikan gelombang ini mulai diadakan tanggal 1 Agustus 2022. Ini anak-anak baru lagi ya KPN ya yang bakalan ada di Kesatrian. Ini langsung kegiatan Akademi Militer selama bulan Ramadan ini. Ada apa aja? Kegiatan di Akademi Militer Mas ya? Betul. Nah, untuk Taruna Mas ya. Kalau untuk Taruna banyak masih Mas. Jadi untuk Taruna itu saat ini untuk Taruna tingkat 4 itu fokus kepada tugas akhir. Nah, untuk kesarjananya nanti lulus. Jadi mereka juga dituntut untuk menyelesaikan tugas akhir mereka. Kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan yang Taruna tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3 ini persiapan juga untuk melaksanakan kegiatan latihan Widya Yuda. Nah, ini latihan Widya Yuda teknik dan taktik tempur. Nanti jadi satu bergabung nanti di daerah Wonosari rencananya. Ini sudah dilaksanakan setiap tahunnya. Nah, kemudian untuk organiknya itu selain kita punya program masing-masing, kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan program masing-masing. Dan di Panca Arga saat ini juga dilaksanakan kegiatan. Nah, kalau yang mau buka-buka puasa Mas, itu disiapkan saat ini di Takjil Basar di Panca Arga 1. Nah, ini masyarakat umum boleh berbondong-bondong ya masuk ya? ke sana, boleh. Silahkan. Nah, nanti banyak pilihan di sana, yang mau es, yang mau makanan ringan ataupun apa itu nanti disiapkan di sana, dibuka mulai jam 4 sore. Oke, tuh sahabat Tidar, daripada nunggu buka sambil ngemil kacang ya, mendingan ke Panca Arga aja nanti sore. Tapi ngemilnya pada saat selesai adzan bagi yang puasa. Jelas gitu, ya. Dan mungkin sebelum kita pamitan nih, Kapen ada pesan atau harapan untuk sahabat Tidar atau masyarakat Magelang khususnya? Baik, terima kasih Mas. Jadi bukan pesan ya, bukan pesan. Jadi ini untuk kita semuanya, untuk sahabat Tidar dan juga masyarakat khususnya di daerah Magelang. Saya hanya menyampaikan satu saja. Jadi kita menyikapi dengan baik dan bijak, khususnya di masa-masa saat ini kan media sosial, pemberitaan di media-media elektronik itu kita harus bijak dan kita juga harus pandai memilih-memilih. Nah, jangan sampai nanti kita terkecoh dengan berita hoax. Nah, itu terkecoh, terbawa situasi dengan berita hoax, banyak ya, nanti akhirnya kita yang emosi sendiri biasanya. Nah, kan. Dan juga saya juga menyampaikan kepada pemirsa sekalian, apabila memang ada berita-berita tentang Akademi Militer, apabila positif maka diambil, silahkan dinikapi. Apabila ada berita-berita negatif tentang Akademi Militer, mohon dikonfirmasi terlebih dahulu. Mau ke Mas Iqbal atau bisa mau langsung ke saya? Boleh, nanti mau kita ini kan Instagramnya nanti boleh, tapi yang jelas informasi seputar Akademi Militer apapun bisa diakses lewat Radio Tidar, karena kita juga membantu Kapen Humas untuk mempublikasikan kepada masyarakat apa-apa aja yang sedang terjadi dan program yang menginspirasi dari Akademi Militer untuk masyarakat Magelang. Ini berhubung nih, Magelang juga ulang tahun ke 1116 Kapen. Iya. Dari Akademi Militer sendiri mungkin ada statement ucapan? Jadi saya Kapen Humas Akmil dan atas nama Gubernur Akademi Militer dan seluruh sivitas Akademi Militer mengucapkan selamat hari ulang tahun pada Kota Magelang yang ke 1116. Kota Magelang ternyata sudah sudah lama juga ya. Betul, salah satu kota tertua di Indonesia. Betul. Jadi semoga Kota Magelang semakin maju, semoga Kota Magelang semakin tertib, semakin aman, dan masyarakatnya semakin sejahtera di bawah pimpinan wali kota dan wakil wali kota sekarang, termasuk para pejabat Forkopimda semuanya yang ada di Magelang. Karena saya juga dulu pernah menjadi mantan Forkopimda Magelang, Mas. Betul, gitu kan? Dandim Magelang ya, Kapen ya dulu. Karena memang di Magelang itu situasinya nyaman, sejuk, kemudian kondusif. Nah, itu Mas. Dan semuanya yang paling
yang paling enak adalah kebutuhannya murah, biaya semuanya. kebutuhan murah dibandingkan dengan kota-kota di mana. Itu saja Mas. Oke, baik. Mas. Sekali lagi terima kasih untuk Kepala Penerangan dan juga Hubungan Masyarakat Letkol Armet Kuku Dwi Antono sudah bergabung di Halo Akmil pagi hari ini. Besok akan dijadwalkan lagi ya KPN ya, setiap hari Senin. Setiap hari Senin. Di jam 10 pagi semua dari Akademi Militer Gubernur ya, kalau bisa kita juga turut mengundang untuk nanti bisa siaran lebih dekat dengan masyarakat. Terima kasih sekali lagi sudah main-main ke Radio Tidar, menjawab pertanyaan dari sahabat Tidar, dan kita juga mengingatkan lagi untuk sahabat Tidar, mari silakan persiapkan dirimu untuk ikutan menjadi calon taruna Akademi Militer tahun akademik 2022. Pendaftarannya masih dibuka sampai dengan 16 Mei 2022. Untuk informasi seputar persyaratan, lokasi, jadwal, materi seleksi hingga panduan lainnya, klik ad.recruitment-tni.mil.id. Silakan segera daftarkan dirimu, negara dan bangsa menunggu dharma baktimu. Saya pamit, Suara Adita Karya, Radio Tidar, sampai jumpa.